Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika, stambuk 083 2019 0108, kelas B3 Agribisnis, program studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 2, yaitu tentang kinerja sektor ekonomi tahun 2020. Yang kedua, contoh perusahaan dan kinerjanya. Yang ketiga, langkah apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk melewati masa pandemik ini. Nah, kita mulai saya dari nomor 1, yaitu kinerja sektor ekonomi. Tapi sebelum itu di sini saya akan menjelaskan 3 sektor ekonomi. Yang pertama listrik, yang kedua air, dan yang ketiga gas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sektor ekonomi listrik. Nah, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, beliau mengungkapkan bahwa kehadiran wabah COVID-19 memukul beban keuangan atau cash flow milik PLN atau perusahaan listrik milik negara. Nah, hal ini lantaran ketidakseimbangan antara konsumsi dan pendapatan dengan biaya operasional. Kendati begitu, pertumbuhan konsumsi listrik secara year on year pada periode Juni 2019 sampai Juni 2020 secara nasional masih tumbuh positif sebesar 5,46%. Nah, dalam paparannya, sektor industri sebesar 41% dan rumah tangga 37,45% masih menjadi topangan utama dalam mendukung realisasi konsumsi listrik per kapita. Sisanya ditentukan oleh sektor bisnis dan publik 5,88%. Nah, adapun contoh perusahaan yang bergerak di bidang listrik yaitu PLN. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinerjanya juga. Nah, menurut rapor merah kinerja keuangan dicatatkan oleh PT PLN Persero sepanjang semester 1 2020 hingga 6 bulan pertama tahun ini, laba bersih PLN sebesar 251,6 miliar atau terjun bebas 96% jika dibanding periode yang sama 2019 sebesar 7,3 triliun. Nah, padahal laporan keuangan PLN selama semester 1 2020, PLN mencatat kenaikan pendapatan jika dibanding 6 bulan pertama tahun lalu. Jika pada tahun lalu realisasi pendapatan 137,52 triliun, maka pada tahun ini pendapatan semester 1 sebesar 139,78 triliun. Nah, laba bersih PLN yang melorot dipengaruhi rugi kurs yang mencapai 7,79 triliun. Nah, selain itu PLN juga belum mendapatkan suntikan dana dari pemerintah berupa dana kompensasi sehingga makin menambah beban keuangan perusahaan. Nah, sementara pembayaran subsidi sudah diterima yakni sebesar 25,022 triliun atau turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 27,1 triliun. Keuangan PLN tahun ini akan mendapatkan dana segar dari piutang pemerintah yang berasal dari kompensasi tidak adanya penyesuaian tarif listrik pada tahun 2018 dan tahun 2019. Nah, total nilai piutang pemerintah dalam 2 tahun tersebut mencapai 45,42 triliun dengan rincian pembayaran utang dari pemerintah ke PLN sebesar 23,1 triliun pada tahun 2018. Sebenarnya pemerintah telah menganggarkan pembayaran per 7,4 triliun, tapi sampai sekarang PLN belum menerima pembayaran. Nah, lalu sebesar 22,2 triliun pada tahun 2019 serta 3 triliun berupa tambahan kebijakan diskon tarif rumah tangga. Nah, adapun langkah yang dilakukan oleh PLN untuk melewati masa pandemik ini, yakni beliau mengatakan bahwa dalam mewujudkan prinsip kecukupan, pemerintah berupaya mengimplementasikan perencanaan kebutuhan listrik nasional, diantaranya memastikan program 35.000 MW dapat berjalan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengerai kembali daya beli sektor rumah tangga, industri dan bisnis adalah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik kepada lebih dari 33 juta pelanggan PLN dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, bantuan ini bersifat sementara sebagai wujud kehadiran negara khususnya bagi masyarakat yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19, tugas Arifin. Nah, yang kedua yaitu kinerja sektor ekonomi pada air. Nah, menurut pada kuartal 2 2020, sektor pengadaan air tumbuh sebesar 1,28% ketimbang periode sebelumnya. Dan adapun perusahaan yang mengelola di ekonomi ini yaitu
PDAM, dan menurut tahun 2020 kinerjanya sangat bagus karena di sektor ini tidak mengalami penurunan tapi malah mengalami penaikan. Nah, sektor ekonomi yang ketiga yaitu gas. Nah, Kementerian ESDM mencatatkan bahwa realisasi investasi di sektor migas yang melorot pada paruh pertama tahun ini dari target investasi migas sebesar 14,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini, di paruh pertama baru terrealisasi sebesar 5,6 miliar dolar Amerika Serikat. PLT Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ego Syahrial mengaku bahwa memang realisasi investasi migas anjlok pada paruh pertama tahun ini. Ia menjelaskan bahwa total realisasi investasi migas sebesar 5,6 miliar dolar Amerika Serikat. Ini baru sepertiga dari target yang dipasang. Dari 5,6 miliar dolar Amerika Serikat tersebut, di sektor hilir investasi baru terlaksana sebesar 712 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan di sektor hulu baru terrealisasi sebesar 4,8 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, tak hanya dari sisi investasi saja, tapi dari target lifting juga belum mencapai target. Kementerian ESDM mentargetkan lifting migas sebesar 775.000 barel per hari. Sayangnya, hingga hari ini lifting baru mencapai 705.000 barel per hari. Ego mengklaim bahwa merosotnya kinerja migas tak lain karena pandemi COVID-19 dan juga penurunan harga minyak. Kondisi ini memaksa para investor migas memangkas rencana investasi dan produk mereka sampai 40%. Menurut Ego, memang iklim global lagi nggak baik karena minyak juga turun. Pandemi yang kita hadapi ini juga berpengaruh pada perusahaan besar di dunia. Perusahaan melakukan pemotongan capex paling enggak sampai 30%. Nah, adapun sektor ekonomi air adapun perusahaan yang bekerja pada sektor ekonomi air yaitu PGN. Nah, PT Perusahaan Gas Negara TBK PGAS menunjukkan bahwa pemulihan kinerja operasional terhitung sejak Juni tahun ini. Realisasi tersebut membuat realisasi kinerja operasional dan keuangan perseroan kuartal 2 2020 diperkirakan lampaui estimasi semula. Nah, analisis mandiri Sekuritas Henry Teja mengatakan bahwa PGN menunjukkan volume pendistribusian gas mengalami peningkatan sebesar 14,2 menjadi 758 BBTUD pada Juni 2020 dibandingkan bulan sebelumnya sebanyak 664 BBTUD. Nah, dengan demikian diperkirakan bahwa volume pendistribusian gas perseroan mencapai 743 BBTUD pada kuartal 2 tahun ini. Sedangkan segmen bisnis perseroan lainnya seperti regasifikasi, produksi LPG, dan transportasi minyak juga menunjukkan tren peningkatan serupa. Dengan kinerja operasional yang lebih baik dari ekspektasi tersebut, dia menjelaskan kinerja keuangan perseroan kuartal 2 tahun ini diperkirakan lebih tinggi dari ekspektasi semula. Bahkan, laba bersih perseroan diprediksi bisa lebih tinggi 8,5% dari perkiraan semula. Nah, fakta tersebut mendorong Mandiri Sekuritas untuk mempertahankan rekomendasi beli saham PGAS dengan target harga 1.700 per saham. Target harga tersebut juga mempertimbangkan perkiraan PE tahun depan sekitar 8,6 kali. Target harga tersebut juga mempertimbangkan ekspektasi volume distribusi gas perseroan mencapai 770 BBTUD sepanjang tahun ini. Itulah tadi yang sempat saya jelaskan tentang jawaban dari tugas 2. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.